Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-qail fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Al-ayat sadaqallahul adzim. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin, pendengar tausiah yang saya muliakan. Di sini mau membawakan atau penjelasan ilmu yang harus kita dipelajari yang di dalam kitab Jubat, awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Kawitane kuwajibane manusia iku ngaweruhi ing pangeran kang kuwasa. Maka kalau kita ibadah ya seperti sholat dan lain sebagainya, itu yang pertama sebagai pondasi itu nadom itu yang saya tadi ucapkan, awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Nah, menurut penjelasan ilmu tauhid itu pondasi ilmu-ilmu lainnya akan ikut, dan ilmu-ilmu lainnya akan mengikuti adanya ilmu tauhid. Sebab ilmu tauhid dalam penjelasan at-tauhidu sayyidul ulum siwahu abduhu. Ilmu tauhid itu sebagai apa? Sayyidul ulum, gustinya ilmu, lainnya itu dari kawulanya. Maka kalau orang ibadah ya, dalam ilmu tauhid diterangkan ya, tidak paham kepangeranan, itu menurut ulama ahli tauhid itu masih disulayakan. Maka dasar ilmu tauhid itu makrifat maring Allah Subhanahu wa taala. Jangan ilmu tauhid itu diremehkan, ya. Jangan diremehkan. Itu harus tahu. Lah taunya dari mana? Maka di pengajian kita, di musholah kita, Majelis Taklim Al-Hidayah setiap Jumat itu mengadakan pengajian untuk memahami apa yang dinamakan Allah itu ya. Nanti ya syahadat-syahadat juga. Tapi syahadatnya itu harus didalami ilmu tauhid. Kalau orang maca syahadat atau maca dikiran tapi tidak ada ilmu tauhidnya, itu ya boleh dinamakan syahadatnya ya tidak seperti orang yang mempelajari ilmu tauhid. Nah, maka untuk masyarakat kita, saya sebagai tokoh masyarakat di Prupuk Selatan itu mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu ya, disempatkanlah untuk belajar ilmu tauhid. Ya, dulu kan saya sering nyampe kaken nadoman ya,
Sing awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistikoni. Kawitane kuwajibane manusia ngaweruhi ing pangeran kang kuwasa. Aja nyembah orang ngerti kang disembah, sira mati setan goda iman rusak. Maka kalau kita sudah memahami ilmu tauhid, itu artinya sudah ditanami ketauhidan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hasilnya kita ngaji tauhid itu dikiran. Dikiran apa? Seperti mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah hayyum maujud, ya. La ilaha illallah hayyun ma'bud. La ilaha illallah hayyun baq. Nah, itu kadang-kala kita ada ustadz atau kiai, ya, memimpin tahlilan. Itu pertama itu diawali kelawan bacaan kalimat thayyibah yang itu, ya. Maka dalam hadis Rasulullah SAW, kalau kita sudah mendengarkan, sudah melekat dalam hati sanubari kita, itu kalimat la ilaha illallah akan jadi juru bahasa kita untuk menghadap Qadil Qudot, yaitu dalam arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi juru bahasanya gimana? Juru bahasanya ilmu apa saja kalau tidak didasari ilmu tauhid, itu ilmu akan bisa terapung dalam hati kita. Maka kalau kita paham, yaitu ma'rifat maring Allah Subhanahu wa taala, dan ngerti sifat-sifat wajib bagi Allah, ya, nanti orang itu akan menerima seperti orang itu dinamakan menetapi subutul uluhiyah, menetapi bangsa kepangeran. Tapi benar-benar itu harus ngerti. Jangan kok ngaji tauhid nggak paham, bisa menyalahkan lainnya, itu kurang ini, jangan. Sebab ilmu itu bukan punyanya orang, ilmu itu yang punya itu Allah Subhanahu wa taala. Bukan kiai, bukan siapa. Kiai, ustadz atau mubalik itu hanya jadi talang lah untuk menalangi ilmu dari kiai kepada muridnya. Itu jangan diaku ilmu saya yang paling jempolan, ilmu saya yang paling hebat. Jangan. Sebab ilmu itu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk ilmu itu cahaya. Seperti Imam Syafi'i radhiyallahu an, ya, menghafalkan surat pendek, surat yang panjang, tapi enggak sang saya hafal banyak, tapi sang saya hilang, lali tidak hafal. Nah, Kiai Syafi'i itu datang kepada gurunya, ya, menanyakan, Pak Kiai, saya ngapalkan nadoman alfiyah, nadoman ilmu mantek, nadoman ilmu arud, ilmu agama, itu kok sang saya hilang, Kiai. Ya, Kiai itu menjawab, kamu ini ya banyak maksiat. Maksiatnya di mana, Kiai? Nah, kamu kalau di pesantren, kalau pagi kan duduk di lawang atau madrasah, ya, menyawang
orang yang lewat, perempuan yang ayu, perempuan yang besak, kamu itu tertarik, itu termasuk yang maksiatati. Maka untuk apal-apalan itu pada hilang lah, nah, pada hilang. Nah itu kiai yang ditanyai Imam Syafi'i, ya harus terus nadoman. Syakautu ila waki isu akhi pedi jami'ul ilmi bitarkil ma'asi. Nah, wadul kepada Kiai Waki tentang masalah ilmu kosang saya hilang, ya. Kiai Waki mengatakan nadoman kon sakautu ila waki isu akhibdi, aku iki tekan ning Kiai Waki, Kiai sing alim, Kiai Imam Syafi'i, menerangkan ilmu itu apalan ya saya hilang itu karena banyakkan maksiat, ya. Melihat orang perempuan yang lewat di depan rumahmu itu, ya. Sebab jami'ul ilmi bitarkil ma'asi, ya, ilmu ku pen tambah ilmu atau apal ilmu itu harus ninggal maksiat. Nah, tarkul ma'asi, sebab bi annal ilma nurun, ilmu itu cahaya. Ya, ilmu nur wa nurullahi la yuhdalil asi, cahayane Allah atau nure Allah, ilmune Allah tidak diberikan kepada orang yang maksiat. Makanya jangan gegabah orang tua dulu, nanti yang gampang itu gegabah ilmu itu punyaan saya sendiri, saya sudah punya ilmu, ya saya akan masuk surga. Jangan. Ilmu itu yang punya Allah SWT, dan diterangkan ilmu itu cahaya. Nah, cahaya. Nah, itu apa? Sinar ilmu, ya, akan masuk kepada siapa yang mau kepengin ilmu, akan ditempati ilmu. Maka kita sebagai orang Islam yang masih hidup di alam dunia, maka jangan kali-kali kok meninggalkan ngaji, ya. Meninggalkan ngaji dengan alasan repot, mengko durung sempat, itu bukan alasan. Sebab nanti kalau sudah waktunya Allah Subhanahu wa taala, ya, akan menjabut nyawanya, akan menyuruh malaikat Ijrail, di mana saja akan dijabut rohnya akan mati. Nanti matinya keduhung kan juga nih, ya nyong orang ngaji di akhirat pun nanti kedukung. Maka dalam Al-Qur'an ada ayat sing menerangkan, ya, manusia besok di akhirat ada yang nangis begini, Rabbana amana snataini wa ahyaitana snataini fa'tarafna bidunubina fahal ila huruji min sabil. Gusti kula lamun ora anu mengin urip maning, kaya gue ora urip ya dimateni maning koneng mati. Lamun urip nyong pen ngaku patarofna bidunubina, ngaku nyong ke dosane akeh, sungkanan ngaji, sungkanan ngamal, sungkanan ibadah, itu akan begitu. Maka Pak Tarob Nabi Dunubina, orang yang nangis di alam kubur itu apakah bisa metu ning alam dunia? Ya wis ora bisa. Maka kulo panjenengan ibu-ibu bapak yang mendengarkan tausiah saya, semoga hatinya dibuka oleh Allah SWT, senang mendengarkan tausiah dari saya, dan senang mahabbah atine maring ilmu Gusti Allah lan syariat-syariat yang digawa daning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekian dulu, insya Allah seterusnya nanti akan disambung-sambung supaya bisa yang tidak bisa hadir di majelis kita bisa mendengarkan di rumah. Insya Allah saya akan menyambungi. Maka dari awal sampai akhir bila mana ada perkataan saya yang tidak senonoh dalam hati sanubari para pendengar, saya minta maafnya atau pengampunan. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.